Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, sekaligus mensyukuri berkat Tuhan atas napas kehidupan yang baru dan hari yang baru, maka renungan harian Rabu tanggal 20 April 2022 kita disapa firman Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tritugas panggilan gereja adalah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Atau bisa dikatakan koinonia, marturia, dan diakonia. Dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja ini tentu sangatlah berat, tidaklah mudah. Namun walaupun sangat berat tugas panggilan ini, ada janji Tuhan kepada kita bahwa Dialah jaminan yang kuat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam melaksanakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga sebagai panggilan untuk memberitakan Injil. Injil Kristus, berita keselamatan, berita sukacita, berita kesukaan atas Kristus yang telah bangkit dan Kristus yang sudah hidup, sebagaimana yang sudah kita rayakan di dalam Paskah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dalam menjalankan misi Kristus tersebut, tentunya kita menghadapi banyak tantangan. Akan tetapi oleh Paskah, oleh kebangkitan Kristus, kita telah dimenangkan. Dan Yesus yang hidup itu, Dialah sebagai jaminan memberikan kita atas firman Allah yang mengatakan, jangan takut, karena Dia menyertai, Dia menguatkan, Dia menghibur, serta Dia adalah penolong kita. Yesus sebagai penolong yang setia, dan Yesus sebagai menyertai kita, bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi kekal sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku terkasih, Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Yesus telah bangkit dan hidup untuk memperlengkapi kita umatnya atas kehidupan kita setiap saat, atas kebutuhan yang kita perlukan, atas keinginan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku, mengingatkan kita atas janji Tuhan dalam Yesus Kristus yang tidak meninggalkan umatnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku adalah Tuhan, tetap menyertai engkau. Tetapi kita, oleh karena kebangkitan Yesus, diperlengkapi agar tetap siap dan mampu, bisa, dan tetap memiliki hikmat melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki dari diri kita, yang tentunya adalah semata-mata untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus yang hidup dan yang bangkit itulah
meyakinkan, menyemangati serta menguatkan setiap umatnya agar jangan takut, agar jangan gentar, di mana Yesuslah sebagai penolong dan Yesus sendiri telah berdoa kepada Bapa, Allah kita, Tuhan yang hidup, agar Roh Kudus menghampiri dan berdiam dalam kehidupan kita setiap saat, yaitu adalah roh hikmat Allah. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang selalu menolong dan memberkati kita. Saudaraku, Allah Immanuel, Allah beserta kita di dalam semua perjalanan hidup kita, hanyalah oleh karena penyertaan Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah sebagai penolong kita yang sejati. Dialah penolong kita yang setia. Dialah harapan dan masa depan kita yang sesungguhnya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong, adalah Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus selalu menyertai kita selama-lamanya oleh karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu memberikan kami napas kehidupan dan hari yang baru. Perbaharuilah hati pikiran kami di dalam Yesus Kristus sebagai penolong kami. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada dalam satu hari ini. Di sekolah, di pekerjaan, di perjalanan, di rumah, atau dimanapun aktivitas kami. Biarlah kami hidup di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berikan kesehatan dan panjang umur. Biarlah umat-Mu berhikmat di dalam Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit dan pulihkanlah mereka dalam segala pergumulannya. Sembuhkanlah di dalam pemulihan ataupun di dalam perawatan. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami. Dan kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami satu hari ini. Mulialah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin.